Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid An-Nur, Mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa tentunya saya doakan semoga yang hadir pada kesempatan sore kali ini senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keluarganya, keluarga besarnya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga berkah usianya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, dan semoga selalu istiqomah dalam kebaikan sampai nanti kita mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillahnya selepas sholat maghrib kita kali ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Tentu tidak lain tidak bukan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang bisa mendapatkan nikmat seperti kita. Banyak orang yang mencari rezeki untuk kehidupan dunianya, tapi kadang-kadang maghribnya di jalan, isaknya ketiduran, subuhnya belum bangun, zuhurnya masih makan, asarnya masih bekerja, sampai tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah meninggal. Kita itu kan kayaknya kan hidup belum lama ya. Saya itu kok kayaknya baru lulus SMA baru kemarin. Tahu-tahu sudah punya anak aja ya. Nih, tahu-tahu sudah 10 tahun, tahu-tahu sudah 20 tahun. Makanya tentunya kita bersyukur karena tempat kerja kita, selain kita bisa bekerja juga kita bisa bersilaturahim dan menambah ilmu. Ini patut kita syukuri. Semoga itu termasuk salah satu dikabulkannya doa kita, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa? Karena kalau saya itu Pak ngelihat waktu di jalan, waktu pas sholat, kok ngelihat orang masih bekerja, bajunya masih kotor, itu kadang-kadang kasihan. Kasihannya apa? Kok ya ketika di dunia kok nggak seneng-seneng banget, dan ketika di akhirat kok yang meninggalkan sholat. Makanya meskipun di dunia itu nggak bahagia banget, nggak banyak banget duitnya, setidaknya ada apa? Secercah cahaya harapan kebaikan besok di hari kiamat ya. Makanya selepas maghrib ini kok kita bisa duduk di sini menambah ilmu, ini benar-benar kenikmatan dan semoga menjadi salah satu pemberat amal ibadah kita besok di hari kiamat. Dan insya Allah hari ini bersama saya Hanif Lutfi kita akan berdiskusi tentang satu tema di dalam syariah kita, yaitu sholat Jumat ya. Dan insya Allah tema dari sholat Jumat ini kita akan membahas mulai dari sejarah dan pensyariatan, termasuk dalil pensyariatan, syarat sah sekaligus syarat wajib dari sholat Jumat apa, apakah sholat Jumat harus di masjid, apa sholat Jumat nggak harus di masjid, apakah sholat Jumat boleh cuma sholatnya saja tanpa harus dengerin khutbah ya. Nanti kita akan membahas termasuk
bacaan yang sunnah pada sholat Jumat bagaimana, azan sholat Jumat itu 1 atau 2, termasuk bab tentang khutbah Jumat. Berapa baiknya, lamanya, siapa yang seharusnya khutbah, apakah boleh dengan selain bahasa Arab, kalau kepanjangan boleh nggak kita interupsi, ya, atau boleh nggak kita kirim surat cinta kepada khotibnya, atau boleh kita usul, Pak Khotib kelamaan, gitu ya. Itu nanti kita akan bahas dalam bab khutbah Jumat, ya, termasuk sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Jumat ada atau tidak, ketika di masjid sholatnya apa saja, kalau tidak di masjid sholatnya apa saja, khususnya kita kan sholat Jumatnya kan nggak di masjid ya, kan nggak ada tahiyatul masjid, terus apakah ada tahiyatul basement atau tahiyatul parkiran, bagaimana hukumnya, termasuk kasus-kasus sholat Jumat misalnya tidak di masjid, tertinggal sholat Jumat bagaimana. Karena kalau di sini nih, saya kalau khutbah itu suka masih banyak orang yang lari-lari padahal sudah sholat Jumat yang rakaat yang kedua. Karena larinya orang di sini kan kedengeran banget ya, gitu ya, ngejar sholat Jumat. Nah, kalau ketinggalan dua-duanya, apakah sholat Jumat atau sholat zuhur, ya, termasuk apakah ada sholat zuhur. Nah, ini ada yang mau masuk tuh, pintunya kita dorong. Nah, nggak ada tulisan geser, ya. Ada nggak tulisannya? Nggak ada. Jadi didorong mungkin. Nah, mungkin nggak tahu kok. Nggak tahu, mohon maaf. Termasuk apakah ada sholat zuhur setelah sholat Jumat, karena sebagian masjidnya ada setelah sholat Jumat itu mereka sholat zuhur lagi, ya. Katanya kenapa kok sholat zuhur lagi, katanya kan ini sekampung ada 2-3 masjid, kita telat nih, kan katanya sekampung nggak boleh 2 kali Jumatan, gitu kan. Ada beberapa masjid itu yang sholat zuhur lagi. Kenapa? Karena di kitab-kitab fikih disebutkan kalau sekampung itu harusnya satu masjid, kalau ada 2 masjid berarti yang duluan yang dianggap sah. Berarti kalau dianggap sah berarti nggak harus ngulang, kalau dianggap tidak sah karena telat itu ya udah zuhuran lagi, ada ya. Dan ini fikih kontemporer di Indonesia nanti sangat kompleks, apalagi di Jakarta, ya, terkait dengan sekampung boleh nggak mengadakan Jumatan 2 kali, ya, apalagi di Jakarta. Kalau di sini agak mending karena tempatnya luas banget ya. Sholat Jumat di sini termasuk heboh nih. Teman-teman nggak pernah kan ketika Jumatan ngelihat dari khotibnya, mimbarnya, pernah nggak? Belum pernah ya. Sesekali Pak Edwin harusnya khutbah nih. Yang ngeliatin di belakang itu ternyata banyak banget ya. Apalagi ketika sebelum pandemi, saya itu dulu malah khawatir jangan-jangan nanti roboh, naudzubillah ya, jangan ya. Banyak banget di sini. Nah, kalau di sini agak mending karena tempatnya luas. Ya, kalau di beberapa mall ya di daerah sini nih, Kokas nih, itu Jumatannya malah agak repot karena masjidnya kecil, jamaahnya banyak banget. Itu basement itu mereka buat Jumatan, masjidnya ada, bawahnya ada, tapi tidak ada connectingnya. Pakainya itu layar doang dan pakai suara. Nah, kalau suaranya mati, layarnya mati, kacau. Nah, kalau sini agak mending. Nah, di beberapa mall di Jakarta itu, Plaza Indonesia itu malah masjidnya ada 2. Ya, P4 sama P6 itu punya masjid masing-masing, Baitur Rahman dan Baitur Rahim. Makanya kalau ada ustadz kok suruh khutbah situ, itu ditanya, Pak Ustadz, Baitur Rahman atau Baitur Rahim? Karena ada ustadz yang pernah duduk lama gitu, loh, khotibnya udah ada tau. Ternyata dia di satu masjidnya. Lah sono bingung, khotibnya kemana? Kok nggak ada? Ternyata keliru. Nah, ini bahkan hari ini seperti itu. Makanya nanti kita akan bahas tentang bolehkah sholat Jumat itu 2 masjid dalam satu tempat, apalagi di Jakarta ya. Termasuk di Kuningan City ini, masjidnya itu di basement, sampingnya basement, keliru, basement bukan basement, parkiran atas dia, lantai 2 kalau nggak salah itu. Sampingnya itu corong masjid, ya. Jadi ada menara masjid itu sampingan itu. Masjid ini nih. Jadi kalau yang di Kuningan situ udah selesai, kok masjid sono kok belum selesai, itu jamaahnya kacau. Wah, situ cepet nih gitu. Nah, yang repot lagi kalau sholatnya bareng-bareng. Itu kalau nggak fokus, itu kadang-kadang
takbirnya keliru. Sana takbir, ini takbir mana nih? Nah, karena deket banget. Nah, ini adanya di Jakarta. Kalau di kampung ini nggak ada. Ya, di kampung itu ya jumatannya cuma satu tempat gitu. Kalau di kita itu banyak banget ininya, apa namanya, model-modelnya dan hukumnya nanti jadi menarik nih. Karena di kitab kadang-kadang nggak ada. Ya, kalau di kitab itu kadang-kadang cuma sederhana saja karena masjidnya cuma satu. Makanya insya Allah nanti kita akan bahas ya tentang beberapa hal tentang sholat Jumat. Oke, kita akan mulai dari pensyariatan dulu dan sejarahnya. Ya, kalau kita bicara tentang sejarah dari sholat Jumat ini, saya pengen membahas tentang istilah Jumat itu sendiri. Ya, orang itu beranggapan kata Jumat itu berawal dari bahasa Arab. Bener sih, nggak salah sih. Tapi kadang-kadang orang beranggapan bahwasanya hari Jumat itu harinya umat Islam. Nggak salah juga. Tapi kalau nama Jumat itu sendiri itu bukan dari Nabi Muhammad. Ya, nama Jumat. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad diutus, bahkan sebelum lahir, hari Jumat sudah ada atau belum? Sudah. Ya. Termasuk hari Sabtu itu sudah ada bahkan sejak kaum Yahudi. Buktinya apa? Di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang Yahudi itu ibadahnya di hari apa? Sabtu. Mereka menyebutnya dengan hari Sabat. Sabat Sabtu itu sama. Nah, sampai di zaman Nabi nama-nama hari tetap diakui. Ya, termasuk hari Ahad. Meskipun nanti ya, kalau kita bicara mengenai makna dari hari-hari itu, hari Ahad itu artinya apa? Hari satu. Ya, makanya orang Arab menyebutkan hari Ahad itu hari pertama. Ya, ada yang menyebutkan hari Sabtu hari pertama. Tapi dari namanya hari Ahad adalah hari yang nomor satu. Hari yang kedua namanya Isnaini. Isnanun berapa? Dua. Meskipun yang benar bukan isnanun tapi isnani. Bukan isnanun, bukan apa tasdid biru, bukan apa namanya tanwin, ya, tapi isnani. Wahidun satu. Ini bahasanya anak-anak ya. Isnani dua, itu yang benar, bukan isnanun dua, bukan. Isnaini itu artinya hari yang kedua. Sulasa itu dari salasa, tiga. Arbi'a dari arba'atun. Oke ya. Khamsatun jadinya khamis. Giliran setelah khamsah berarti berapa? Sadis. Itu bukan harinya bukan sadisah tapi malah Jumu'ah. Kenapa hari Jumat disebut Jumu'ah? Karena penciptaan langit bumi selesai di hari Jumat. Ya. Termasuk Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Ini salah satu keistimewaan hari Jumat ya. Nabi Adam masuk surga hari Jumat, Nabi Adam keluar dari surga hari Jumat. Ketemu lagi hari Jumat, ketemu dengan istrinya, yaitu siapa? Hawa. Ya, meskipun orang kita nyebutnya dengan Siti Hawa ya. Karena orang Arab itu namanya jarang pakai Siti. Kan kita suka nyebut Siti Hawa, Siti Khadijah, Siti Aminah ya. Ibunya Nabi itu enggak Siti Aminah, tapi Aminah. Adapun Siti itu bukan nama, tapi gelar. Nyonya. Siti itu Sayyidati. Jadi kalau sudah menikah, sudah tua namanya nyonya ya. Kalau tuan itu kalau laki-laki. Bahasa Arabnya tuan itu Sayyidi. Biasa diringkas Sidi. Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi. Itu kan lagunya siapa ya? Sulis ya kalau salah ya. Lah kata Sidi itu artinya tuan, tuanku. Nah, Sidi, Sidi siapa? Gitu, Sidi itu tuanku. Adapun kalau perempuan itu bahasa Arabnya Sayyidati diringkas jadi Siti ya, Siti Aminah. Nah, Siti Nurhalisa kalau itu nama ya. Siti siapa lagi ya, Kuningan Siti. Beda lagi ya, itu Siti. Itu Siti. Siti apa namanya, Hawa. Itu Sayyidatuna Hawa atau Sayyidati
Hawa itu di hari Jumat mereka dikumpulkan. Makanya namanya Jumat. Itu hari dimana dikumpulkan. Dikumpulkan siapa? Ya banyak. Kalau sekarang dikumpulkannya umat Islam, kalau dulu dikumpulkannya Nabi Adam dengan istrinya. Nah, adapun hari Sabtu itu kan harusnya hari yang ketujuh. Bahasa Arabnya itu sabatun 7. Ya, tapi kenapa jadi sabtun? Kata sabutun itu sin ba ta itu artinya apa? Artinya istirahat, libur. Kenapa? Karena orang Yahudi dulu ketika ibadah di hari Sabtu itu mereka harus meliburkan diri. Tidak boleh bekerja di hari Sabtu. Dilarang bekerja di hari Sabtu khusus untuk beribadah kepada Allah di hari Sabtu. Ternyata digoda. Godaannya apa? Kalau hari Sabtu ikannya banyak. Ya. Makanya mereka ketika hari Sabtu kan nggak boleh kerja. Hari Sabtu ikannya apa? Banyak. Giliran Minggu udah nggak ada. Nah, maka akhirnya apa? Punya siasat. Ya udah, tempat buat menangkap ikannya itu dipasang di hari Jumat. Makanya hari Sabtu dapat, hari Minggu baru diambil. Tapi ternyata itu juga dilarang. Makanya di Quran itu kata Sabtu itu disebutkan beberapa kali, 6 kali setidaknya. Itu untuk menyebutkan tentang kejadiannya orang Yahudi ketika mereka dikutuk jadi apa? Bukan batu, apa? Kunu kirodatan khosiin. Kirodah apa artinya? Manke, monyet. Nah, dikutuk jadi apa? Monyet, ya. Itu ada. Kunu kirodatan, kamu jadilah monyet. Ya, itu dulu di sana itu orang Yahudi hari Sabtu kalau ibadah suruh libur. Nah, kalau teman-teman Sabtu libur nggak? Berarti seperti apa? Yahudi. Ya nggak apa-apa, ya nggak masalah, ya. Karena gini, saya tuh kenapa bicara seperti itu? Karena gini, ada orang itu yang mengatakan gini, kita itu harus pakai nama-nama Arab. Ya, hari Ahad kita harus pakai, nggak boleh hari Minggu, karena Minggu seperti orang Kristen. Ada nih, teman saya daerah Ciganjur ini nyekolahin anaknya masih kecil ya, itu jangan bilang hari Minggu. Nah, makanya ketika nyanyi pada hari Minggu ku turut ayah ke kota itu diganti pada hari Ahad ku turut ayah ke kota. Karena gara-gara apa? Alasannya Minggu itu nggak Muslim gitu ya, itu seperti orang Kristen. Kadang-kadang saya mikir, emang kalau Sabtu nggak seperti Yahudi? Makanya sebenarnya nama-nama itu sudah ada sejak lama, bahkan sejak sebelum siapa? Nabi Muhammad. Ya, makanya penggunaan nama-nama itu tuh nggak masalah. Mau pakai Friday juga nggak masalah, kan gitu ya. Mau pakai Sunday, Monday juga nggak masalah, atau pakai hari Minggu, hari Jumat juga nggak masalah. Karena yang bermasalah bukan namanya, tapi kita ngapain, kan gitu ya. Makanya hari Jumat itu menjadi salah satu keistimewaan umat Islam, karena hari Sabtu hari istimewanya kaum Yahudi, hari Minggu keistimewaannya orang siapa? Nasrani atau Kristen. Umat Islam harinya adalah hari Jumat. Cuma bedanya, kalau hari Sabtu orang Yahudi ketika ibadah nggak boleh kerja, suruh libur, suruh ibadah. Ya, hari Minggu juga sama. Makanya kenapa libur orang itu hari Minggu? Karena hari Minggu mereka apa? Beribadah. Ya. Tapi kalau umat Islam beribadahnya di hari Jumat, di Quran malah tidak boleh libur. Bukan tidak boleh libur, tapi setelah sholat Jumat, fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jadi benar teman-teman nih, Jumatan itu ya setelah Jumat selesai kerja lagi, itu sudah benar. Ya, itu sudah sesuai dengan apa? Al-Quran. Justru kalau hari Jumat libur buat Jumatan, itu malah Qurannya malah suruh nyari apa? Rezeki, kan gitu ya. Meskipun kalau hari Jumat cuti ya nggak apa-apa juga sih. Ya, tapi kalau hari Jumat setelah Jumatan malah Qurannya bilang segera kalian itu apa? Mencari anugerah dari Allah. Tapi jangan lupa apa? Wadkuruwaha
katsiran la'allakum tuflihun. Meskipun kita bekerja dapat keistimewaan dari Allah. Kenapa? Meskipun bekerja tetap zikir kepada Allah. Ya, ini yang menjadi keistimewaan umat Islam, yaitu Jumat itu lebih dulu daripada Sabtu Minggu. Dan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi menyebutkan umat Islam itu meskipun datangnya belakangan, datang Nabi Muhammad kan setelah Yahudi Nasrani ya, setelah Nabi Musa dan Nabi Isa kan, tapi dapat harinya malah duluan, yaitu hari Jumat. Dan di akhirat itu masuk surganya duluan sebelum Yahudi Nasrani. Ya, itu katanya sih begitu. Mungkin jadi pertanyaan, emang Yahudi Nasrani masuk surga? Ya, kalau Yahudinya zaman dulu kan ya bisa jadi masuk surga kan gitu ya. Nasrani zaman dulu, zamannya Nabi Isa, ya bisa jadi kan masuk surga karena beriman kepada Allah dan Nabi Isa. Tapi kalau setelah datangnya Nabi Muhammad, pertanyaannya apakah beriman kepada Nabi Muhammad atau tidak kan gitu ya. Oke, ini tentang apa? Sejarah dari hari itu sendiri. Dan Jumatun itu bahasanya ada dua. Kadang-kadang Jumatun, kadang-kadang Jumu'atun. Yang ada dalam Al-Quran malah apa? Jumu'ah. Makanya suratnya di dalam juz yang ke-28, suratnya namanya surat apa? Al-Jumu'ah. Kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati. Ketika dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bergegaslah menuju zikir kepada Allah. Wadharu al-bai', dan tinggalkanlah jual beli. Meskipun kalau kita artikan secara bahasa, terjemahannya artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, artinya sudah dikumandangkan azan Jumat, maka bergegaslah. Berarti kalau perintah Quran, bergegas menuju tempat sholat Jumat itu sebelum azan atau ketika azan? Berarti bagus ya, udah bener ya, berarti ketika azan baru datang itu udah bener ya. Sebenarnya ini apa ya, kurang pas kalau menerjemahkannya begitu, dalam arti gini, sebelumnya harusnya datang lebih bagus, tapi kalaupun pas azan kok datang nggak apa-apa ya, meskipun nanti ada hadis yang menyebutkan bahwasanya ketika hari Jumat ada malaikatnya nungguin di pintu masjid. Ketika Jumat itu sudah dikumandangkan azan kok selesai, itu malaikatnya itu nutup catatannya, kemudian duduk dengerin siapa? Khatib ketika khutbah. Ya, meskipun itu benar, tapi bukan berarti ketika datang setelah khutbah, keliru. Setelah azan selesai kok khutbahnya sudah, itu bukan berarti tidak dicatat kebaikan. Ya, karena yang nyatat di Jumatan tadi dengan yang nyatat amal itu dua hal berbeda, dua malaikat berbeda. Ya, kan orang itu kan punya kiroman katibin. Ya, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Orang itu punya raqib atid. Ya, raqib atid itu selalu membersamai, bukan yang nyatetin itu. Jadi memang petugasnya berbeda. Ya, tapi bukan berarti kalau telat ketika sudah azan kok baru datang, bukan berarti nggak dapat fadilah Jumat, tapi mungkin nggak masuk catatannya sang malaikat yang nyatet itu tadi, tapi tetap dianggap Jumatan. Karena memang ayatnya malah menyebutkan ketika sudah dipanggil di hari Jumat maka bergegaslah. Dan para ulama nanti menjelaskan, kata bergegas ini tidak berarti buru-buru. Dua hal ini berbeda. Ya, kenapa? Karena buru-buru dan bergegas itu para ulama nanti membedakan begini. Fas'au di sini bukan berarti kita jalan dengan kenceng. Justru orang mau sholat itu malah suruh apa? Pelan-pelan saja, kan gitu ya. Oke. Dan kalau kita lihat sejarahnya, memang dulu ya beberapa sahabat Nabi itu ya ada yang telat juga ketika Nabi sudah khutbah dan Nabi tidak tegur. Ya, bahkan kalau kita lihat sejarahnya, sahabat Nabi itu ada yang datang ketika Nabi khutbah di atas mimbar. Saat itu sahabat Nabi itu tahu-tahu duduk saja. Nabi tegur bukan karena kenapa kamu baru datang, bukan. Tapi tegurnya gara-gara apa? Gara-gara datang-datang malah apa? Duduk.
Ditanya, emang kamu udah sholat? Belum Nabi. Yaudah, sholat 2 rakaat dulu. Dan ini kejadian itu, bukan Nabi ketika mau khutbah, tapi Nabi sudah khutbah. Makanya ketika khotib di atas mimbar kok ngajak ngobrol dengan jemaah, boleh nggak? Ya emang tugasnya khotib itu ngobrol dengan jemaah. Emang dia ngomong sama siapa kan, dengan jemaah kan gitu. Kadang-kadang itu orang Jumatan kenapa ngantuk itu karena itu. Karena seolah-olah khotib itu ngomong sendiri. Ya, padahal khotib itu suruh ngomongin siapa? Jemaah. Jadi ketika khotib itu di atas mimbar kok jemaah ngantuk, itu boleh. Kamu yang pakai baju merah, kamu bangun, kenapa ngantuk? Itu boleh. Tapi mungkin viral gitu ya. Dan mungkin agak aneh aja lah, kan khotib ngapain sih ngurusin jamaah gitu ya. Sebenarnya apa? Boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu sesama jamaah ngobrol, itu yang nggak boleh. Ya, karena sedang apa? Diomongin. Khutbah itu kan sedang khitab, itu sedang berbicara. Ya, makanya dulu ketika ada orang langsung duduk malah disuruh sholat dulu, kemudian dia berdiri sholat, kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya. Oke ya. Dan kalau kita lihat sejarahnya, ketika kita bicara tentang sholat Jumat itu pertama kali dilakukan, ya itu nanti ada sejarahnya. Jadi pertama dilakukan oleh Nabi itu di Qabilah Bani Salim di lembah Madinah. Tetapi sebelum Nabi pindah ke Madinah sudah pernah dilakukan oleh sahabat Nabi namanya As'ad bin Zurarah. Ini hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah, tapi saya belum kasih terjemah, mohon maaf ya. Saya ceritakan saja begini. Pertama kali khutbah Jumat ada, atau pertama kali sholat Jumat ada dengan khutbah, itu dilakukan oleh Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Meskipun sebelum itu di Madinah sudah ada orang Muslim, mereka melaksanakan sholat Jumat, tapi Jumatannya tanpa apa? Khutbah. Ya, yang ada pertama kali khutbah itu dipimpin oleh Nabi. Kapan? Ketika Nabi tiba di Madinah. Ya, ceritanya kan Nabi kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun orang itu suka bercerita tentang hijrah itu di bulan Muharram. Ya, karena tanggal 1 Muharram itu kan awal tahun baru Hijriyah. Biasanya acara Muharraman ya itu biasanya cerita tentang hijrahnya Nabi. Spirit hijrah biasanya gitu. Dan diceritakan tentang hijrahnya Nabi. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat fakta sejarahnya ya, hijrahnya Nabi itu bukan di bulan Muharram, tapi 1 bulan setelah bulan Muharram. Bulan setelah Muharram bulan apa? Setelah Januari bulan apa? Februari. Apal ya? Kalau setelah bulan Muharram bulan apa sekarang nih? So far so good ya. Jadi kalau teman-teman ngapalin bulan-bulan haram itu gini aja, nggak usah ribet-ribet. Ya mungkin karena kita nggak biasa menggunakannya kan, jadi kadang-kadang kita nggak biasa. Dan banyak orang yang nggak tahu lahirnya di bulan Hijrah itu apa, itu banyak yang nggak tahu. Pak Edwin tahu nggak? Nggak tahu. Ya pokoknya dulu lah ya. Nah, jadi gini, ngapalinnya gini, disingkat aja. Musororo juju. Hafal nggak? Musororo juju. Berarti 6 bulan sudah hafal nih. Tambah 4. Roso, hafal ya? Terakhir dul. Nah, jadi 12. Musororo juju. Roso. Terakhir apa? Dul. Nah, hafal ya? Insya Allah dulnya hafal ya? Sekarang hafal. Musororo juju. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya. Roso, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Terakhir apa? Dul Qa'dah, Dul Hijjah. Ya, hafal ya? Jadi Musororo juju, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Terakhir apa? Dul Qa'dah, Dul Hijjah.
Dan Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah di malam, ada yang bilang tanggal 26 bulan Safar. Ya, berarti besoknya 27. Itu masih di bulan Safar. Kemudian 3 hari tidak langsung berangkat, tapi singgah dulu. Dikejar sama orang Quraisy, tidur di gua apa? Bukan. Kalau Hira pertama kali dapat ayat Al-Alaq, surat Al-Alaq. Itu namanya gua Sur, ya betul. Gua Sur. Agak beda. Kalau gua Hira itu ketika Nabi di Mekah, itu ketika dapat wahyu pertama kali. Agak gede guanya. Makanya Nabi itu suka menyendiri dalam gua. Ya, untuk bertahanus. Karena memang zaman itu memang belum ada ibadah khusus. Adanya menyembah berhala, dan Nabi nggak mau menyembah berhala. Dan berhala di Mekah itu sudah ada banyak sekali, ada 360-an. Dan Nabi nggak mau nyembah, tapi ya udahlah, bertafakur aja di gua Hira. Tapi kalau gua Sur ini agak kecil. Makanya ada cerita kalau saja dikejar itu ya, kan waktu dikejar itu kan bekas kakinya itu kan agak mundur gitu ya, dihapus begitu ya. Ketika masuk ke gua Sur itu kalaupun orang kafir itu ngelihat ke bawah saja, guanya kan di bawah gitu, itu pasti kelihatan Nabi. Ya, makanya guanya agak kecil saat itu ya. Tapi qadarullah diselamatkan oleh Allah. Salah satu wasilah diselamatkannya dengan apa? Ada burung yang bertelur di situ tidak kabur. Termasuk ada sarang laba-labanya, kan gitu ya. Makanya secara logika ngelihat secara sekilas, ada burung, nggak mungkin ada orang di situ, dan masih ada laba-labanya. Kalau ada orang lewat pastinya sudah rusak, kan gitu ya. Itu namanya gua Sur. Tapi di situ ternyata ada kalajengkingnya. Waktu itu Abu Bakar diem gitu ya, ternyata di sengat kalajengking, dan kalajengkingnya itu kalajengking gurun. Nggak cuma kalajengking kita ya, kalajengking gurun itu ya kayak yang ngeri-ngeri lah gitu ya. Scorpion King gitu ya. Nah, makanya Abu Bakar tuh nangis gitu, diam aja. Nah, akhirnya setelah tanggal 1 bulan setelah Safar, Muharram, Safar Rabiul Awal ya. Setelah bulan Rabiul Awal, Nabi jalan dari Mekah menuju Madinah ya. Kemudian sampai di sana tanggal 8. Berarti praktis perjalanan sekitar 8 hari jalan kaki. Ya, dari Mekah ke Madinah, dan itu jalurnya tidak biasa. Ya, makanya jarang kan bulan Safar cerita tentang hijrahnya Nabi, jarang ya. Karena sebenarnya ya hijrahnya Nabi di bulan Safar. Tanggal 8-nya itu sampai ke Kuba. Dan ketika di Kuba, Nabi berhenti di situ di hari Senin, membuat masjid namanya Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba itu dianggap masjid pertama yang dibangun oleh Nabi di hari Senin. Cuma Masjid Kuba tidak digunakan untuk Jumatan. Ya, digunakan untuk sholat tapi tidak untuk Jumatan. Ya, sholat ya Jumatan juga ya. Sholat Jumat maksudnya. Ini masih koma tadi. Belum titik tadi. Oke. Nah, setelah itu Nabi berjalan lagi sampai ke kabilah Bani Salim di lembah Madinah yang hari ini ada Masjid Nabawi. Kemudian waktu sampai di situ itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal, harinya hari Jumat. Dan Nabi siang-siang itu Nabi berkumpul bareng sahabat Nabi melakukan sholat zuhur di hari Jumat. Tapi sebelum sholat zuhur itu dimulai dengan khutbah Jumat. Akhirnya sholat zuhur di hari Jumat dinamai dengan sholat Jumat, kan gitu ya. Dan sholatnya 2 rakaat, karena awalnya dulu sholat itu bukan 4 rakaat zuhur, justru malah aslinya 2 rakaat. Jadi Nabi itu kan dapat wahyu dari Allah untuk sholat 5 waktu ketika Isra Mi'raj, itu waktu masih di Mekah ya. Waktu itu namanya tahun kesedihan karena istri tercintanya meninggal, paman tercintanya meninggal. Nabi hijrah ke Taif tapi dilempari batu ya sama anak-anak, dikatai orang gila. Nabi sedih ya, tapi ketika kesedihan memuncak ternyata diajak healing ya.
Jadi healingnya Nabi itu jalan-jalan. Jalan-jalannya itu ketemu para senior. Ya, di Baitul Maqdis. Dari Mekah ke Baitul Maqdis itu namanya apa? Isra. Ya, perjalanan malam hari. Tapi dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha juga ketemu para nabi juga. Ya, di langit dunia ketemu Nabi Adam, langit atasnya ketemu Nabi Isa dan sebagainya. Ditanya, siapa yang datang? Muhammad sudah diutus jadi nabi. Sudah. Itu ketemu para nabi juga. Ya, di langit yang ketujuh kemudian dapat wahyu untuk sholat berapa? 5 waktu. Meskipun sholat 5 waktu ini belum 17 rakaat. Karena awal diwajibkan sholat itu 22 kecuali maghrib. Berarti zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2, subuh 2. Tapi ketika Nabi di Madinah, ya setelah Jumatan berarti ini ya, sholat zuhurnya jadi 4, asar 4, isanya 4. Tapi sholat Jumatnya tetap 2. Oke ya, berarti saat itu Nabi khutbah untuk pertama kali, sholat Jumat untuk pertama kali yang ada khutbahnya. Oke ya. Dan di zaman itu pertanyaannya, sudah ada Masjid Nabawi atau belum? Belum. Kenapa? Orang baru pertama datang kan gitu ya. Berarti sholat Jumat pertama kali malah tidak di masjid. Baru setelah itu ada tanah milik 2 anak yatim, ya mau dikasih kepada Nabi, Nabi nggak mau tapi pengen dibeli. Sahabat Nabi iuran untuk beli tanah itu. Tanah itu ada kuburannya diambil, dipisahkan, dipindahkan, kemudian dibangun Masjid Nabawi yang saat itu ya bangunannya sangat-sangat sederhana. Baru setelah itu sholat Jumatnya di masjid. Ya, makanya para ulama nanti mengambil kesimpulan hukum begini. Sholat Jumat itu memang diwajibkan di Madinah, tapi sholat Jumat tidak harus di masjid. Makanya Masjid An-Nur ini lumayan karena sholat Jumatnya tidak di masjid, kan gitu ya. Kan kalau hari Jumat ada, tapi kalau nggak hari Jumat kan nggak jadi tempat sholat kan. Bolehkah sholat Jumat tidak di masjid? Jawabannya apa? Boleh, gitu ya. Meskipun utamanya di masjid. Kalau memang punya, kalau nggak punya nggak masalah. Yang penting di tempat yang ada bangunannya dan ada orang yang di situ. Ya, meskipun nanti ini jadi perdebatan. Kenapa? Karena kebanyakan yang Jumatan di sini itu rumahnya nggak di sini, rumahnya di jauh. Loh, berarti nggak orang situ dong. Jawabannya apa? Jawabannya begini. Sholat Jumat itu tetap sah selama 40 orang lebih dalam madzhab Syafi'i itu bukan musafir, bukan anak kecil, ya, bukan orang yang tidak wajib Jumatan. Ya, berarti Pak Edwin ini rumahnya Depok. Dari Depok ke sini musafir nggak? Enggak, kan itu ya. Buktinya kalau Ramadan buktinya kalau pas mau berangkat kerja itu istriku, aku mau musafir dulu, kan kayak gitu ya. Kan nggak begitu, makanya tidak disebut musafir. Ya, buktinya apa? Buktinya ya, pertama jaraknya belum sampai, kan gitu ya. Yang kedua, orang musafir itu boleh tidak sholat jamaah, tidak sholat Jumat, kemudian tidak berpuasa. Kalau pas Ramadan berani nggak puasa? Ya enggak, orang nggak musafir, ya kan gitu ya. Meskipun berani aja sih, walaupun nggak ada alasan apa-apa. Yang penting nggak ada yang ketahuan gitu aja kan. Nah ini nih berarti boleh Jumatan meskipun bukan orang situ. Yang penting dia tidak musafir, kan gitu ya. Berarti nggak masalah. Hanya saja begini. Ini nanti tadi sudah saya sampaikan ya. Nabi bangun Masjid Quba itu pertama kali Masjid Quba dibangun, tapi tidak digunakan untuk Jumatan. Tapi Nabi ketika di Madinah itu malah Jumatan meskipun belum ada masjidnya. Berarti masjid itu adalah tempat untuk sholat 5 waktu meskipun tidak digunakan untuk Jumatan. Ya, makanya kalau kita sebut Masjid An-Nur itu boleh-boleh aja. Tapi para ulama nanti mencontohkan disebut masjid asalkan sholat 5 waktu. Nah di sini kurang karena baru 4 waktu. Ya, subuhnya
nggak ada. Ya mungkin ada, tapi kita nggak ngelihat gitu aja kan ya. Mungkin dari bangsa lain gitu kan. Mungkin lah ya, mungkin sekali lihat CCTV-nya, jangan-jangan ada orang yang azan juga. Ada, nggak ada kan ya? Karena kita nggak ada apartemennya kan ya, jadi malamnya nggak ada. Nggak ada. Security juga nggak ada, tutup kali ya, tutup ya, dikunci kok ya. Oke, jadi kurang satu ya. Nah, tapi nggak masalah. Maksudnya gini, aslinya sholat 5 waktu itu ya di suatu tempat yang digunakan untuk sholat 5 waktu itu namanya adalah apa? Masjid. Ya, meskipun tidak digunakan untuk Jumatan. Di Indonesia tempat ibadah sholat 5 waktu ya, tapi kalau Jumatan enggak, itu namanya apa? Musola, kan gitu ya, surau, langgar, kan gitu. Makanya aslinya nih, langgar kita, surau kita, itu aslinya bisa disebut dengan masjid. Aslinya begitu, ya aslinya, ya. Dan musola itu, ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu kan tempat sholat. Disebut musola itu aslinya ada 2 makna. Yang pertama tempat sholat di rumah untuk sholat sunnah atau sholat fardunya ibu-ibu. Jadi kita punya kamar khusus namanya musola. Yang kedua Pak, tempat untuk sholat id di luar kota Madinah, itu namanya musola. Lapangan untuk sholat id itu namanya musola. Maka ketika Nabi menyebutkan tentang orang yang punya uang kok nggak ikut kurban, itu Nabi bilang bagaimana? Man kana lahu sa'atun, siapa yang punya keluasan rezeki, walam yudai, kok nggak ikut kurban, fala yakurbana musolana, nggak usah deketi musola kami. Itu maksudnya apa? Nggak usah ikut-ikutan sholat id, karena sholat idnya di mana? Di lapangan. Bahasa Arabnya lapangan itu adalah musola. Tapi lapangan untuk sholat id loh ya. Meskipun kalau kita hari ini lapangannya di mana? Keliru. Sholat idnya di mana? Di musola. Lah, masjid aja nggak muat kok ya di musola, kan gitu ya. Makanya musolanya kita yang nama lainnya adalah surau atau langgar, yang sholat boleh dilanggar itu kan ya. Boleh kan ya? Sholat kan boleh dilanggar kan ya? Boleh. Nah, itu tuh aslinya bisa disebut dengan apa? Masjid. Aslinya. Lah, kalau digunakan untuk Jumatan itu namanya bisa diganti, nggak harus masjid, namanya jami. Jadi jami itu dari Jumat, yaitu tempat yang mengumpulkan banyak orang untuk sholat Jumat, namanya jami. Dan ketika disebut jami, kalaupun nggak harus menyebut masjid sudah cukup, karena setiap jami pasti masjid. Tidak semua masjid itu jami. Saya punya dosen ya dari Mesir itu bilang masjid jami Al-Ikhlas, itu ketawa beliau. Kenapa? Masjid kok jami gitu ya? Ya kan jami berarti kan masjid, ngapain dikasih masjid gitu? Berarti masjid. Kayak orang nyebut ayam chicken. Ayam chicken ya. Beli ayam chicken gitu kan. Ayam chicken yang mereknya apa? Yang KFC coret itu loh gitu. Ayam chicken. Kita itu sering nyebut malam Lailatul Qadar biasa aja kan ya. Malam Lailatul Qadar itu kan malam kok Lailah, kayak malam-malam Qadar kan. Kalau kita sebut malam Qadar itu kan malam Qadar, kan aneh kan ya. Padahal yang benar itu kan atau Lailatul Qadar. Tapi kalau malam Lailatul Qadar itu berarti double gitu. Kayak masjid jami itu namanya salah kaprah gitu. Tapi ya nggak masalah, itu hanya pengistilahan kita. Ya, tapi Indonesia punya istilah khusus. Tapi kalau di Arab itu masjid belum tentu untuk apa? Sholat Jumat. Dan sholat Jumat tidak harus di masjid. Buktinya Nabi tadi sholat Jumat pertama kali malah belum ada masjidnya. Hanya saja kalau Jumatannya tidak di masjid, ini agak unik karena sholat yang harus di masjid namanya tahiyatul masjid. Tapi kalau tidak di masjid berarti bukan tahiyatul masjid, kan gitu ya. Nah, kalau di basement, kalau di parkiran berarti tahiyatul basement. Parkiran, jawabannya tidak ada. Tapi kalau kita sholat Jumatnya kok di basement, di parkiran, sebelum khotib naik ke atas mimbar itu boleh sholat apa saja. Baik sholat duha karena belum masuk sholat duhur, atau sholat setelah wudhu, atau sholat sunnah mutlak, asalkan khotib belum naik ke atas mimbar. Tapi kalau khotib sudah naik ke atas mimbar dan sudah mulai berkhutbah, kalau sholatnya di masjid ada tahiyatul masjid. Tapi kalau sholatnya di basement parkiran
duduk saja, nggak usah tahiyatul masjid karena tidak di masjid. Ini bedanya di situ. Jadi ketika hari Jumat itu ya khatib sudah naik ke atas mimbar. Kalau di sini ya udah duduk aja lebih bagus daripada sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena kita tidak di masjid. Tapi kalau di masjid sebelum duduk kita disunahkan untuk 2 rakaat tahiyatul masjid meskipun khatib masih sudah khutbah di atas mimbar. Itu bedanya di situ. Bedanya di situ. Oke ya. Oke. Karena sudah Isya, sebelum akhirnya sudah Isya, sudah. Tadi ada titit sudah ya. Sudah masuk ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ya. Nanti kita kalau ada waktu kita lanjutkan tentang hukum-hukum berkaitan dengan sholat Jumat. Di sini ada apa pertanyaan dulu atau ada yang dikonfirmasi? Nah, silakan. Tadi yang sahabat Nabi yang ngelakuin sholat Jumat sebelum Nabi. Ya. Berarti sholat 2 rakaat di hari Jumat kan ya gitu ya? Betul. Ini zuhur berarti yang Jumat. Namanya itu, jadi gini, sahabat Nabi itu kalau sholat itu nggak pernah menyebutkan khusus spesifik niatnya untuk sholat apa aslinya, ya. Gini, ini saya bacakan hadisnya aja. An Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik qala kuntu qaida abi hina dhahaba basaruhu. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Kira-kira bapaknya Abdurrahman namanya siapa? Malik. Ka'ab. Bapaknya Ka'ab Malik. Jadi Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Jadi kata Abdurrahman, bapakku waktu matanya itu nggak bisa ngelihat gara-gara tua itu saya yang nuntun. Ya. Lah Ka'ab bin Malik itu orang Madinah yang pertama sholat bareng Asad bin Zurarah. Asad bin Zurarah itu sahabat Nabi asal Mekah, diutus oleh Nabi ke Madinah untuk mengajarkan Islam. Waktu Nabi belum datang ke Madinah. Lah ceritanya gini, fakuntu idza kharastu bihi ilal jumu'ati, dan kalau aku bareng bapakku sholat Jumat. Jadi kata Abdurrahman ketika datang bapak ketika sholat Jumat ya, fasami'al adzan istaghfara li Abi Umamah Asad bin Zurarah. Ketika dengar azan Jumat itu istighfar memintakan ampun kepada Asad bin Zurarah. Ya, alasannya gara-gara apa? Gara-gara wa ta'alahu mendoakan famakastu hina asma'u zalika minhu summa qultu fi nafsi wa huwa idza kana inna dza la'adzun inni asma'uhu kullama sami'a adzana cuma astaghfirullah bi ummah wa sholli alaihi wa la asalu an dzalika lima huwa fa kharastu bi kama kuntu akhruju bi ila jumaah. Oke. Lah si Abdurrahman itu diem aja sih ketika bapaknya doain Asad bin Zurarah. Lama-lama pengen nanya, Pak, kenapa sih kamu doain Asad bin Zurarah terus? Ya, jadi Asad bin Zurarah itu sudah meninggal. Ya, ketika ada azan Jumat, Pak Ka'ab bin Malik itu doain Asad bin Zurarah dan memintakan istighfar kepada Allah. Kata bapaknya gini, ya, qultu ya abatah ara'aitaka salataka ala Asad bin Zurarah kullama sami'ta ndak bil Jumat lima huwa qala ai bunayya. Nah, kata Ka'ab bin Malik yang orang Madinah itu, kalau Asad bin Zurarah kan orang Mekah. Ya, diutus oleh Nabi ke Madinah. Bilangnya gini, kana awwalaman shalla bina sholatal jumu'ati qabla maqdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah, ya, fi naqiil khadamat fi hasmin min hazati bani bayadah qultu kam kuntum yawma idzin qala arba'ina rajulan. Jadi kenapa aku selalu mendoakan Asad bin Zurarah, nak? Karena dia yang ngajari kita sholat di hari Jumat, ya, di waktu zuhur. Meskipun namanya bisa jadi sholat Jumat, tapi bentuknya beda dengan sholat Jumat hari ini. Ya, kenapa? Karena zaman itu ketika diimamin oleh Asad bin Zurarah, ya, itu belum ada 2 khutbah. Makanya ada yang bilang itu juga sudah sholat Jumat tapi sebelum datangnya Nabi. Tapi ada yang bilang itu sholat zuhur. Ya, tapi dua-duanya nggak masalah. Masalah niatnya bagaimana wallahu alam tidak disebutkan dalam hadisnya. Karena meskipun sholat zuhur di zaman itu aslinya berapa rakaat? 2, gitu ya. Nanti sholat asar juga 2. Dan hadis tentang sholat aslinya 2 itu bicara tentang sholat qasar ketika musafir. Jadi furidatus sholat kata Isa itu sholat aslinya difardukan itu 2, kemudian ketika musafir tetap 2, ketika di rumah tambah 2. Makanya ketika musafir itu aslinya itu para ulama menyebutkan
Nabi seringnya qasar karena aslinya sholat zuhur adalah 2, tapi kalau di rumah tambah 2 jadi 4. Tapi Asad bin Zurarah waktu datang ke Mekah waktu datang ke Madinah saat itu belum plus khutbah, hanya cuma sholat siang hari di hari Jumat saja. Berarti sholat Jumat sudah ada sejak lama meskipun belum ada apa? Khutbahnya. Lah awal pertama kali khutbah itu yang khutbah adalah Nabi Muhammad dengan 2 kali dengan duduk dan dengan tongkat. Ya nanti kita akan bahas nih, tongkat apakah sunnah atau tidak? Jawabannya sunnah. Ya, karena Nabi itu mimbarnya beda dengan hari ini. Ya, kalau dulu mimbarnya Nabi itu kan yang bolong di depannya itu loh, yang naik ke atas 3 gitu. Ya, Nabi ketika seperti itu nggak ada pegangannya, makanya Nabi pegangan tongkat. Makanya ketika Nabi khutbah kok berdoa, Nabi nggak ngangkat tangan karena tangan kirinya megang tongkat, tangan kanannya begini saja. Tapi itu Nabi. Apakah sahabat Nabi begini semua? Nggak ada riwayatnya. Tapi para ulama menyebutkan karena aslinya doa adalah ngangkat tangan, berarti sahabat Nabi pada ngangkat tangan. Tapi kalau Nabi begini, kan gitu ya. Lah sekarang pertanyaannya kalau hari ini di sini nggak ada tongkatnya gitu ya. Di sini kan nggak ada tongkatnya kan ya. Wah berarti yang nggak sunnah Nabi nih. Tapi begini, nggak masalah. Toh juga sebenarnya Nabi pegang tongkat itu apakah gara-gara kesenangan atau gara-gara pengen pegang doang? Nah itu jadi perdebatan. Karena Nabi selalu pegang meskipun nggak ada tongkat, berarti pakai apa? Ini nih panah itu loh. Tapi bukan busurnya ya, yang panjang gitu. Nabi pegangan itu. Ya. Nah hari ini yang jadi perdebatan apakah sunnah atau tidak? Jawabannya pegang bagus, nggak pegang nggak apa-apa. Ya karena toh mimbarnya sudah beda banget. Sekarang mimbarnya kan yang ada contekannya buat imam kan ya. Kalau dulu kan nggak ada contekannya kan. Nah, pegangnya kertas kan susah. Kalau sekarang kan agak enak nih. Nah, ini bener-bener bid'ah itu. Ya. Bid'ah. Nah, tapi ya bid'ah yang nggak mungkaroh gitu ya. Nah termasuk kalau hari ini kalaupun ada tongkat itu hanya cuma aksesoris saja. Ya pegang bagus, kalau memang ada, nggak pegang nggak apa-apa. Hanya saja begini, bedanya tongkat hari ini dengan tongkatnya Nabi. Kalau Nabi itu pegang tongkat, itu tongkatnya itu yang dibawa kemana-mana. Karena Nabi suka bawa apa? Tongkat. Jadi ketika khutbah selesai, tongkatnya dibawa pulang. Tapi kalau hari ini khutbah selesai, tongkatnya bawa pulang, dimarahin takmirnya. Pak jangan, ada biar di situ aja. Nah, makanya berarti aksesoris doang kan, berarti bukan untuk dibawa kemana-mana gitu kan. Yang suruh bawa pulang cuma berkatnya aja, nggak usah tongkatnya gitu. Nah ini tentang niatnya memang tidak disebutkan, tapi sholatnya disebut apa? Disebut dengan sholat Jumat karena di hari Jumat. Ya meskipun apakah niatnya sholat zuhur, wallahu a'lam. Satu lagi ada? Ya silakan. Yang tadi kan kalau kita datang sholat Jumat di basement, kita kalau sudah azan kita langsung duduk baik gitu kan. Nah, kalau kita lihat yang adanya 2 kali, itu kan sholat azan pertama itu kan sholat lagi. Apakah dia sholat tahiyyatul masjid atau memang sholat qobliyah? Siap. Oke. Ini kalau azannya 2 kali agak santainya gini. Berarti azan pertama khotibnya belum naik ke atas mimbar, berarti santai. Santainya apa? Mau sholat qobliyah boleh, tahiyatul masjid nggak masalah. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid pun itu tidak disebutkan dengan nama tahiyatul masjid. Jadi Nabi cuma menyebutkan gini, siapa yang datang masuk ke masjid ya jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ya, lah para ulama menyebutkan sholat yang 2 rakaat itu namanya apa? Namanya tahiyatul masjid. Tapi Nabi tidak menyebutkan namanya. Yang penting sholat 2 rakaat. Makanya sholat apapun yang dikerjakan ketika masuk masjid sudah mencukupi tahiyatul masjid. Kenapa? Biar kita itu nggak langsung duduk tapi sholat dulu gitu kita masuk masjid. Ya, makanya ketika sholat misalnya nih kita azannya 2 kali ya. Kemudian setelah azan kita sholat 2 rakaat. Karena kalau 4 rakaat kelamaan. Ya kayak gitu ya. Kalaupun 2 rakaat cukup, niat qobliyah boleh, niat tahiyatul masjid juga sudah cukup. Ya, niat qobliyah tahiyatul masjid cukup, niat tahiyatul masjid qobliyah juga sudah cukup. Itu nggak masalah. Jadi dua-duanya bisa digabungkan niatnya. Kalaupun digabungkan niatnya juga boleh. Misalnya usolli sunnata
qobliyatal jum'ati wa tahiyatul masjidi rakaataini Allahu akbar, itu boleh juga. Ya, tapi kalau disebutkan sholli sunata tahiyatul masjid boleh juga, enggak masalah. Karena hadis yang menyebutkan falayat jilisanna hatta, ya, nanti ada hadisnya kan, ketika Nabi menyebutkan kalian seketika masuk ke masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat, itu enggak disebutkan namanya. Maka nama tahiyatul masjid itu bukan dari Nabi. Termasuk ketika kita sholat subuh. Sholat subuh kan kadang-kadang jarak antara azan dengan iqamah kan cukup cepat ya. Misalnya kita datang ke masjid setelah azan, ternyata tinggal 3 menit. Ya. Padahal kita disunahkan tahiyatul masjid, tapi pahala qobliyah subuh itu ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, makanya sholatnya gimana dong Pak Ustadz? Ya udah, sholat 2 rakaat pun cukup untuk dua-duanya. Ketika kita niatkan qobliyah subuh, itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Ya, itu boleh-boleh saja, nggak masalah. Oke, termasuk nanti insya Allah kita bahas tentang antara mendengarkan khutbah atau sholat qobliyah itu bagusan mana, atau dengerin azan dengan sholat bagusan mana, kan gitu ya. Kadang-kadang kan khatib sudah duduk azan, kita masuk duduk atau dengerin azan ya, atau jawab azannya gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang bab khutbah dan bab tentang azan, karena agak-agak berbeda pendapatnya cukup banyak di antara para ulama. Ada yang bilang bagusan jawab azan, ada yang bagusan sholat. Dua-duanya ada dalilnya masing-masing. Oke, cukup? Atau satu lagi? Cukup ya. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang dalil syarat wajib syarat sah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sholat Jumat. Dan kita akhiri kajian kita kali ini dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau insya Allah nanti langsung iqamah juga boleh, sudah punya wudu semua kan ya. Oke ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.